Ada yang mengatakan jarak Fathul Mekah dengan perang Hunain ini hanya sekitar 13 hari dari Fathul Mekah. Setelah Nabi Muhammad SAW khutbah yang kedua kali ya. Jadi Nabi itu di Fathul Mekah setelah membersihkan berhala-berhala di sekitar Ka'bah dan juga di dalam Ka'bah, beliau sholat sunnah di dalam. Jadi Nabi itu tidak mau sholat di dalam Ka'bah kecuali semua yang berukir, baik berwujud patung atau gambar, karena di dalam Ka'bah itu ada gambarnya Nabi Ibrahim dan gambarnya Nabi Ismail alaihissalam. Itu dibuang oleh Nabi Muhammad baik di dalam atau di luar. Ya, ini menunjukkan bahwa patung itu menyebabkan malaikat itu tidak mau hadir. Jangankan patung, perempuan yang tidak menutup auratnya saja malaikat tidak mau hadir. Itu terbukti ketika Khadijah setelah Nabi menerima wahyu. Wahyu beda dengan ayat ya Pak. Jadi kalau ada yang mengatakan apa wahyu pertama Nabi Muhammad, surat Al-Alaq, surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu namanya surat yang diturunkan pertama kali. Kalau wahyu bukan. Wahyu itu yang pertama kali turun kepada Nabi, wahyu hanya adalah sunrise. Sunrise itu apa Pak? Matahari terbit. Jadi Nabi itu bermimpi berkali-kali. Mimpinya apa? Sunrise, matahari terbit. Qul a'udzu birabbil falaq. Al-falaq artinya adalah membelah. Membelah itu apa yang dibelah? Yang dibelah itu kegelapan malam lalu dibelah oleh cahaya. Namanya disebut dengan al-falaq. Nabi menceritakan itu kepada Khadijah bahwa beliau berkali-kali bermimpi apa? Bermimpi melihat matahari terbit. Nah, setelah itu barulah Nabi mulai bertahanus. Ya, mulai bertahanus sampai akhirnya turun surat Al-Alaq itu, Qul Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai Nabi akhirnya ketakutan dan pada akhirnya Khadijah mengajak Nabi Muhammad SAW datang ke rumah sepupunya Waraqah bin Naufal. Apa kata Waraqah bin Naufal? Sesungguhnya yang datang itu adalah Al-Hanud. Dia adalah, kalau orang-orang Yahudi dahulu yang masih murni agamanya tahu itu Pak. Nah, Waraqah bin Naufal ini adalah pendetanya orang-orang Yahudi. Apa katanya? Sesungguhnya yang datang kepadamu itu adalah malaikat. Jadi jangan takut. Lalu beliau menyampaikan kepada Khadijah bahwa suamimu ini adalah nabi yang kita tunggu-tunggu. Jadi di kitab mereka sebenarnya sudah disebutkan ciri-ciri Nabi Muhammad SAW. Tapi apa yang terjadi? Ya, Bani Quraidah akhirnya menolak, Bani Nadir akhirnya menolak. Itu orang Yahudi semua Pak. Orang Yahudi semua. Maka Nabi Muhammad SAW bertahanus dan turunlah wahyu itu, sunrise itu. Dan akhirnya dijelaskan oleh Waraqah bin Naufal, Khadijah mengatakan, seandainya, kata Waraqah bin Naufal, seandainya aku masih hidup, maka aku akan orang yang pertama akan membela Muhammad, kata Waraqah bin Naufal. Maka Waraqah
menyampaikan kepada Khadijah, jagalah Muhammad, katanya. Jagalah Muhammad. Apa kata Khadijah kepada Waraqah bin Naufal? Ana junahun lahu. Aku akan menjadi tamengnya beliau, katanya. Dan itu terbukti, Pak. Khadijah, wanita yang kita ini, Pak, bisa menikmati Islam hari ini adalah bagian terbesar perjuangan Khadijatul Kubra. Maka cinta Nabi kepada Khadijah itu, walaupun istri Nabi sekian ya, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa cinta itu tidak bisa dibagi. Ya Pak, cinta itu tidak bisa dibagi. Keadilan harta mungkin bisa, tapi kalau cinta itu tidak bisa dibohongi. Bahwa Rasulullah SAW sangat mencintai Khadijah. Itu diakui oleh Nabi bahkan di depan istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda kita ya, sama-sama ibu kita. Bukan kita ingin mengatakan Aisyah tidak jauh lebih baik daripada Khadijah, atau Khadijah jauh lebih baik daripada Khadijah. Bukan begitu. Tapi bahwa apa yang dipersembahkan oleh Khadijah untuk Nabi Muhammad dan untuk Islam ini, pernyataannya jelas, amalnya sangat jelas. Apa kata sahabat Khadijah ketika ditanya, ketika terjadi pemboikotan 3 tahun ya, tidak boleh barang masuk, makanan tidak boleh masuk, pernikahan tidak boleh ada. Siapa yang mendanai pembiayaan 3 tahun itu, Pak? Khadijah. Sampai hartanya habis. Hartanya habis. Hanya 2 orang, Pak, yang mendanai. Yang pertama Abu Bakar Siddiq, yang kedua adalah Khadijah. Sampai keluarganya Khadijah itu datang. Wahai Khadijah, kembalilah kepada kami. Kami akan angkat kembali engkau menjadi seorang bangsawan. Apa kata Khadijah? Komentar Khadijah yang sangat masyhur. Aku telah menarik semua kebahagiaanku dan aku persembahkan untuk Muhammad. Cinta yang luar biasa, Pak. Jadi kalau punya istri seperti ini, jangan diabaikan. Ya. Jangan diabaikan. Bahkan ketika wafatnya Khadijah, Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril. Coba bayangkan, Pak. Ketika akan wafat itu, Allah mengutus Jibril menyampaikan salam Allah untuk Khadijah. Perempuan mana, Pak? Kan ada 4 penghulu surga, Pak. Yang pertama Asiyah bin Muzahim, yang kedua Maryam, yang ketiga Khadijah, yang keempat Fatimatul Zahra, anak baginda Nabi Muhammad SAW. Ada Aisyah di dalam? Tak ada. Bukan berarti kita ingin mengatakan Aisyah tidak baik, bukan. Bahwa Nabi yang mengatakan dari kaum laki-laki banyak yang baik, banyak anbiya, banyak para nabi, banyak para rasul. Tapi di antara wanita-wanita, jadi kalau ibu bapak punya anak perempuan, maka pelajarilah 4 orang ini secara utuh, maka panjenengan akan tahu bagaimana cara mendidik anak perempuan dengan 4 orang ini. Bayangkan bagaimana seorang Asiyah bin Muzahim, siapa beliau? Istrinya Fir'aun, bisa masuk surga, dan istri dan suaminya Fir'aun. Nanti panjenengan dan saya masuk surga lalu ketemu dengan surga bermutiara biru, berarti itu adalah surganya Asiyah bin Muzahim. Beliau masuk surga karena apa, Pak? Karena sabarnya kepada suaminya, yang suaminya itu adalah Fir'aun. Jadi Ustadz, kalau ingin masuk surga harus nyari suami. Apa begitu kesimpulannya ya?
kesabarannya menjalankan dakwah ini kepada Fir'aun, itulah yang dinilai oleh Allah. Jadi seorang istri itu yang dinilai apanya, Bu? Sabarnya kepada suaminya, taatnya kepada suaminya. Jadi kalau istri, kata Rasul, kalau seorang istri tadzummu, dia mencerca suaminya, maka hilanglah surganya hari itu. Tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Nah, Khadijah itu seperti ini, Asy bin Muzahim. Baru Maryam. Kalau Maryam ada perbedaan pendapat apakah beliau ini nabi atau bukan. Maryam. Sedangkan yang ketiga adalah Khadijah. Nah, kalau kita boleh urut, Pak, sebenarnya Maryam, Khadijah, setelah itu Fatimah, setelah itu baru Asy bin Muzahim. Kalau dari sisi ininya. Tapi Masya Allah, itulah Khadijah yang Allah memberikan salam kepada Khadijah dan memerintahkan Jibril turun, dan Jibril menyampaikan kepada Nabi, dan Jibril akhirnya naik lagi dan beliau turun lagi. Apa kata Jibril alaihi salam kepada Nabi? Sampaikan salamku juga buat Khadijah ya Rasulullah. Masya Allah, ini kita bisa hari ini menikmati Islam ini adalah bagian dari perjuangan seorang wanita yang luar biasa yang bernama Khadijah. Ya, Khadijah 3 tahun membiayai seluruh perdagangan Nabi Muhammad SAW. Saya menyampaikan kutipan Khadijah ketika Nabi Muhammad SAW, ketika Khadijah tidak lagi punya makanan, dia hanya punya tongkat kayu. Waktu pemboikotan itu, Pak, tongkat kayu itu digigit dan menjadi debu di mulutnya, dan itu dimakan. Dan Fatimah ketika itu masih kecil, yang keluar dari asinya bukan air susu tapi darah. Nabi Muhammad SAW pulang ke tenda. Nabi bertanya kepada Khadijah sambil tidur di atas pahanya Khadijah, apa kata Rasulullah, apakah engkau menyesal menikah denganku, wahai Khadijah? Kata Khadijah, bukan itu yang aku khawatirkan ya Rasulullah. Yang aku khawatirkan jenengan, engkau, ya, engkau. Jadi kalau suami-suami, istri-istri punya seorang suami pejuang, maka bersiap-siaplah hatinya seperti Khadijah. Apa kata Khadijah? Ya Muhammad, ya Rasulullah, wa in kunta ala syati'il bahar, kalau engkau berada di ujung lautan, di pinggir pantai, sedangkan ada musuh yang mengejarmu ya Rasulullah, pulanglah ke makamku, ambil tulang-tulangku ya Rasulullah, maka jadikan jembatan tulang-tulangku itu menjadi jembatan dakwahmu ya Rasulullah. Itulah Khadijah. Apa katanya? Apakah engkau tidak capek ya Rasulullah? Apakah engkau tidak capek wahai Khadijah? Apa Khadijah? Kata Khadijah, istirahat kita ya Rasulullah hanya di surga. Jadi seorang dai itu, Pak, istirahatnya kapan? Di surga. Tidak ada waktunya untuk hanya sekedar wisata ke Sarangan, ke Ngebel, atau kemana. Yang dipikirkan adalah ummati. Ummati. Kalau di Muhammadiyah, Pak, saya biasa melihat orang-orang yang seperti ini. Saya karena besar di Sumatera Barat, di Bukit Tinggi, karena saya sering ketemu dengan buya-buya di sana. Bahkan saya hidup dengan seorang buya, tak perlu saya sebutkan namanya. Sehari-hari saya dampingi beliau. Bangun jam 3 malam, mengetok pintu kamar saya. Yufridal bangun, mandi katanya. Bukit Tinggi itu, Pak, dinginnya seperti Sarangan. Seperti Sarangan. Disuruh mandi jam 3 itu kira-kira apa yang dirasa? Kembung, Pak. Kembung. Ayo mandi katanya. Selesai mandi,
diajak ke ruang tengahnya untuk sholat berjamaah, sholat tahajud berjamaah. Kadang beliau jadi imam, kadang saya jadi imam. Kalau beliau jadi imam, panjang bacaannya. Kalau saya jadi imam, trikul. Tapi setelah itu persiapan. Kemana? Ke masjid-masjid wilayah Bukit Tinggi itu, sebutlah negeri dan masjidnya. Insya Allah saya sudah pernah ke sana sama beliau. Naik mobil buntutnya itu. Entah kadang macet di jalan, macet bukan karena banyaknya mobil, Pak. Rusak. Dorong mobilnya carry lama itu. Kerjak. Dan itulah. Dan Masya Allah, menghidupi anak yatim sekian banyak. Saya ini bukan anak yatim ketika itu, sekarang iya. Tapi saya bilang ke Buya, saya ini bukan anak yatim. Ya, engkau bukan anak yatim tapi pendampingku, katanya. Karena setiap mau ngaji mesti saya disuruh ngaji dulu. Ayo kamu ngaji 5 menit, katanya. Suruh ngaji 5 menit, setelah itu saya ngaji. Nah, Masya Allah, beliau tidak banyak ceramah kepada kami, kepada saya khususnya. Gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh ini, gak boleh itu. Tidak pernah beliau mengatakan gak boleh ini, gak boleh ini, gak boleh itu. Saya akhirnya belajar bagaimana tauladan itu dibangun bukan dari lisan. Bagaimana tauladan itu bukan dibangun dengan lisan, tapi tauladan itu dibangun oleh sosok yang dijadikan contoh. Beliau, ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada akhirnya setelah Fathul Mekah, kita tinggalkan Khadijah. Setelah Fathul Mekah, Nabi Muhammad SAW setelah khutbah keduanya, khutbah kedua Nabi itu kan menyampaikan beberapa hal, termasuk tidak boleh berburu, tidak boleh memotong kayu di kota Mekah, tidak boleh membunuh dan sebagainya. Nah, itu khutbah kedua Nabi terkait dengan syariat-syariat yang ada di wilayah Mekah. Ya, termasuk pohon. Jenengan mungkin sering menyebut nama, karena anak Nabi namanya Zainab. Zainab itu nama pohon, Pak. Bukan nama apa ya, kayak kita misalnya Sutoyo misalnya kan, punya makna filosofi gitu ya. Atau Selamat misalnya, punya makna filosofinya. Tapi Zainab itu nama pohon. Anak Nabi salah satunya dinamai dengan Zainab. Ya, Zainab. Zainab itu nama pohon. Nabi menyampaikan tidak boleh memotong pohon, termasuk pohon Zainab. Pohon Zainab. Setelah selesai khutbah, Nabi Muhammad SAW, apa beliau pulang ke rumahnya? Enggak, Pak. Beliau kemana? Ke makamnya Khadijah. Nah, sebelum saya masuk ke Hunain ya, beliau ke makamnya Khadijah. Sampai di makamnya Khadijah, beliau mendirikan tenda. Berapa malam beliau di sana? 3 hari 3 malam. Jadi kalau ada yang berziarah lalu mengatakan Nabi tidak pernah melakukan bermalam berziarah di makam Nabi, siapa bilang? Berarti dia tidak membaca Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham yang lengkap itu. Nabi berada di situ 3 hari 3 malam mendirikan tenda. Apa kata baginda Nabi Muhammad SAW kepada Khadijah? Ini bukan berarti berdialog dengan orang yang di makam ya Pak, tapi menyampaikan apa yang dirasakan oleh Nabi. Ya, apa kata Nabi Muhammad SAW kepada Khadijah? Sodakti wa ya Khadijah, engkau benar wahai Khadijah. Sodakti wahai Khadijah, engkau benar. Kenapa? Karena di awal-awal dakwah dahulu, siapa yang menenangkan Rasulullah SAW? Yang menenangkan hati Rasulullah adalah Khadijah. Kenapa? Karena waktu Jibril datang, Khadijah menenangkan hatinya, dibawa ke rumah Waraqah bin Naufal, lalu ingin membuktikan apakah benar yang datang itu malaikat Jibril. Siapa yang melakukan? Yang melakukan adalah Khadijah. Apa kata Khadijah? Ya Rasulullah, nanti kalau ada yang mengetuk pintu ditanya siapa dia mengatakan Jibril,
maka jangan buka pintu dulu. Sampaikan kepadaku. Khadijah lagi di dapur, ternyata assalamualaikum salam. Kata Rasulullah, siapa? Jibril ya Muhammad, ya Rasulullah. Rasulullah lari ke dapur, menyampaikan, Khadijah, ada Jibril, katanya. Ada Jibril. Jadi kalau kita datang ada yang ngetok pintu ke rumah jam 2 malam, Waalaikumsalam, siapa? Israel. Ya bedanya. Jibril, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Khadijah, ini pintarnya Khadijah, ngakali. Rasulullah, duduklah di atas paha kananku. Bayangkan, kebiasaannya kan yang laki-laki yang duduk, yang perempuan yang dudukin laki-laki. Ini enggak. Ya, ngayomi Pak, ngayomi itu Khadijah, menenangkan hati Rasulullah. Duduklah di paha kananku ya Rasulullah. Duduk Rasulullah. Lalu kata Rasulullah, bukalah pintunya, kata Rasulullah. Dibukakan pintu, ternyata terlihat Jibril. Khadijah tidak mau melihat. Apa kata Khadijah? Ya Rasulullah, karena memang kan tertutup ya dengan badannya Rasulullah. Apakah beliau masih ada? Kata Khadijah, masih. Kalau begitu pindah ke paha sebelah kiri ya Rasulullah, duduk di atas paha kiri. Masih ada? Masih, kata Rasulullah. Kalau begitu sekarang engkau yang memelukku dari belakang. Dipeluk begini. Nah, ketika dipeluk dan Khadijah, saya kita tahu persis, ada yang mengatakan Khadijah itu terbuka auratnya. Ketika Rasulullah pindah ke belakang, maka sudah tidak terlihat Jibril. Menunjukkan apa? Khadijah ingin membuktikan bahwa yang datang itu bukan syaitan. Kalau syaitan tidak akan pindah dari pintu itu. Kenapa? Karena melihat wanita yang buka aurat. Nah, kalau Jibril mesti dia tidak akan melihat. Seperti Maryam didatangi oleh malaikat mengatakan bahwa malaikat tampan gagah mengatakan bahwa aku diutus oleh Allah mengatakan kepadamu wahai Maryam besok engkau akan hamil. Ya. Nah itu sama seperti itu. Dan Khadijah menenangkan bahwa yang datang itu benar-benar malaikat Jibril. Kalau syaitan ya Rasulullah, gak mungkin dia lari melihat diriku yang buka aurat. Nah ini menunjukkan bahwa di dalam satu majelis ada perempuan yang membuka auratnya, maka malaikat Jibril pun tidak mau hadir di dalamnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya akan lihat perang Hunain ini. Di minggu sebelumnya kita sudah menyampaikan bahwa perang Hunain ini 13 hari setelah Fathul Mekah. Apa kata Allah? Kita lihat Allah berkomentar terkait dengan perang Hunain ini di ayat yang 24 dan 25 surat Taubah. Surat Taubah ini surat yang tidak diawali dengan bismillah. Sebelum surat Taubat, surat apa Pak? Bu? Surat Anfal. Ya. Anfal itu bicara tentang perang Badar. Sedangkan Taubah bicara tentang Hunain. Surat Al-Anfal, perang Badar terjadi di 3 Hijriah. Sedangkan perang Hunain terjadi 8 Hijriah. Antara surat Al-Anfal ya dengan surat At-Taubah walaupun dia berdekatan ya, Badar dengan Hunain jauh sekali jaraknya, tetapi dari sisi makna dia sangat dekat antara surat Al-Anfal dengan surat Taubah. Nah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah menyampaikan firman-Nya, wa in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum
wa ashiratukum wa amwalum niftaraftumuha wa tijaratun tahsyaw kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilillah. Kenapa orang itu akhirnya lemah, Pak? Terutama para dai ya. Saya tadi bilang, kenapa para dai itu akhirnya lemah? Ya, saya tidak akan mengungkap isu yang terbaru hari ini ya, tentang keorganisasian. Apa kelemahannya? Kata Allah, "Kul in kana aba'ukum," bapak kalian, abna'ukum, anak kalian, ikhwanukum, saudara kalian, azwajukum, istri-istri kalian, wa ashiratukum, keluarga kalian, wa amwalum iftaraftumuha, harta kalian, wa tijaratun tahsyaw kasadaha, perdagangan yang kalian takut kerugiannya, wa masakinun tardawnaha. Ada 8, Pak. Apa kata Allah? Tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Kalau yang 8 ini jauh kalian lebih cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad fi sabilillah. Apa kata Allah? Fatarabbasu. Ya. Apakah Allah mengatakan maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Jadi kalau di Muhammadiyah, yang menggerakkan Muhammadiyah ini mencintai yang 8 ini, maka tidak ada keberkahannya, Pak. Lalu ahabba ilaikum. Lalu yang 8 ini lebih dia cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad fisabilillah, maka tunggulah saatnya akan hancur. Akan hancur. Maka memang kalau saya lihat Buya tadi ya, Buya tadi itu Masya Allah, tidak ada dunia di sisinya. Tidak ada dunia dalam pikirannya. Yang ada dalam pikirannya bagaimana ibu-ibu itu bisa ngaji, bapak-bapak itu bisa sholat, bagaimana orang-orang bisa tahu tentang bagaimana sholat yang benar, bagaimana syariat itu bisa ditegakkan. Itu yang dia pikirkan. Bagaimana masjid itu makmur. Ya. Seperti Ustaz Jarir almarhum baru yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, Pak. Orang yang diberkahi oleh Allah, kita lihatlah. Lihatlah di akhirnya. Bagaimana ribuan orang berziarah. Seorang ulama, seorang mufassir yang sangat terkenal. Saya beli tafsirnya setebal ini. Namanya Tafsir Al-Khawatir yang ditulis oleh Syekh Sya'rawi. Ribuan, Pak, kalau hadir majelis seperti ini, wah, ribuan orang. Kalau beliau datang ke majelis itu bawa mobil, Pak. Tapi mobilnya nggak bisa lewat. Cara mobilnya lewat gimana? Mobilnya dipopong. Mobilnya diangkat sampai ke depan pintu tempat beliau taklim. Insyaallah ini Syekh Sya'rawi. Jadi tidak ada yang 8 itu yang mereka pikirkan kecuali ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilillah. Ya, kita lihat itu. Kita lihat Kiai Haji Ahmad Dahlan dan murid-murid beliau. Ya, murid-murid beliau, murid-murid ideologis beliau. Ya, karena saya yang paling dekat di Sumatera Barat, saya tahu bagaimana orang-orang wilayah itu yang berjalan dari wilayah itu, Pak, di Kota Padang. Kalau mau ngisi kajian ke Pasaman, wilayah barat sana, mereka berjalan kaki lamanya seminggu, Pak, baru sampai di tempat itu. Buya Hamka dahulu berjalan dari Maninjau sampai ke Kota Padang, perjalanan 1 minggu.
Salah satu yang sering beliau bawa adalah tembakau. Kenapa bawa tembakau? Karena banyaknya lintah yang dilewati. Maka kalau ada lintah, tembakau itu diperas, nah lintahnya juga akan berguguran. Maka begitu juga Pak. Begitu juga kita menjalin hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah penting, karena akan mempengaruhi diri kita, istri kita, anak-anak kita dan keturunan kita. Maka kalau tidak, apa kata Allah? Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Inilah yang terjadi di Hunain. Hunain ini Rasulullah mendengar kabar bahwa Bani Saqif, ya, dari Taif itu sekitar 2 jam dari kota Mekah. Sekarang negerinya indah Pak. Wah, kalau ke sana itu seperti kita ke Sarangan. Dingin gitu ya. Buah-buahan banyak di sana, ya seperti Sarangan itu. Tapi kota. Ya, kota yang luar biasa. Nah, di Bani Saqif ini adalah bani yang tidak mau masuk Islam. Dan mereka mengawali perlawanan ke Rasulullah SAW. Ya, kalau kabilah-kabilah lain itu masuk Islam, yadkhuluna fi dinillahi afwaja, bergelombang masuk ke dalam Islam, wajar. Ahli berkuda, gak mungkin kami akan masuk Islam begitu saja, kata pemimpin mereka. Maka Rasulullah mendengar itu, Rasulullah mempersiapkan pasukan sekitar 12.000 orang. 12.000 orang, yang 10.000 yang dibawa dari Madinah, sedangkan yang 2.000 yang baru-baru masuk Islam. Apa yang terjadi Pak? Allah berkomentar begini. Laqad nasarukumullah fi mawatina katsirah. Aku telah tolong kalian di banyak tempat dalam perperangan, ya. Termasuk di dalamnya adalah perang Badar. 316 orang melawan 1.000 orang. 1.000 orang. Dan itu memang diuji oleh Allah. Karena awalnya hanya ingin mencegat kabilah dagangnya Abu Sufyan dari Syria sana, ingin ke Mekah. Ingin dicegat itu apa Rasulullah perampok? Bukan. Rasulullah hanya ingin mengambil hak kaum muslimin. Kenapa? Karena kaum muslimin yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu kan hartanya tinggal di Mekah Pak. Itu yang diperdagangkan oleh Abu Sufyan. Luar biasa Pak ya, liciknya. Sekarang ada gak dana rakyat yang diperdagangkan oleh penguasa? Kalau mengambil bab fikihnya Pak, boleh nggak kita ambil lagi? Boleh. Dan itu dalam sirah diajarkan. Lalu ada yang mengatakan Rasulullah itu pemberontak katanya. Oh, berontak gimana? Itu di perang waktu Rasulullah mencegat Abu Sufyan mengambil barang dagangan Abu Sufyan. Bukan begitu, berarti dia tidak paham sejarahnya. Abu Sufyan itu membawa barang dagangan dengan cara menjual aset kaum muslimin yang di kota Mekah, lalu dijadikan barang perdagangan dibawa ke Syria, dari Syria bawa dagang berkali lipat masuk ke kota Mekah lagi. Lalu hasilnya nanti dibagi ke Ikrimah, ke Abu Jahal. Itu Pak. Ada enggak terjadi di bangsa kita seperti itu hari ini? Saya kan baru pulang hari Selasa kemarin. Ya, satu kampung yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditutup Pak. Jauhnya mungkin dari sini ke sana, ke barat sana, sampai Sumuroto sana. Tutup sama Allah. Yang ketemu apa Pak? Kepala, badan, kaki. Ya. Apakah ada helikopter di sana? Tidak ada. Ya kita Pak yang turun. Ya, kita yang turun. Masyarakat yang turun.
Masyarakat yang bergotong royong menghimpun harta mereka, mengumpulkan harta mereka. Adakah pemerintah? Tidak ada, Pak. Pertanyaan saya, kebun terluas di sana itu milik siapa? 70.000 hektar, 35.000 hektar. Sedangkan pohon-pohon yang diambil, ditumbangkan ribuan hektar itu kemana perginya? Apakah kembali ke rakyat? Enggak. Kalau rakyat pada akhirnya menuntut kemerdekaan, wajar atau tidak wajar? Wah, Ustadz ini jangan provokasi. Maksud saya bahwa itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Abu Sofyan tadi berkirim kabar setelah Rasulullah mengirim pasukan 316 akan mencegat Abu Sofyan. Ternyata mata-mata Abu Sofyan mengetahui pergerakan itu, dan Abu Sofyan meminta bantuan ke Abu Jahal di kota Mekah. Ya nggak tahu pakai WhatsApp atau pakai Instagram atau pakai Facebook Messenger gitu ya, kan nggak tahu. Datanglah berapa? 1.000 pasukan lengkap. Turun di mana? Turun di Badar. Nah, disinilah ujian hati itu dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun kadang begitu, Pak. Pilih mana kira-kira? Nah, Allah ingin tahu, kalian pengen harta atau jihad fi sabilillah, kan begitu? Turun surat Al-Anfal itu mengatakan, aku tahu hati kalian, kata Allah. Karena Allah memerintahkan, jangan menghadapi Abu Sofyan, tapi hadapilah Abu Jahal dengan 1.000 pasukan. Logika kaum muslimin ketika itu adalah, ketika kita berhadapan dengan Abu Sofyan kan lebih kecil, Pak. Karena hanya penjaga-penjaga saja. Tidak ada pasukan lengkap di sana. Terus kalau kita menang dengan Abu Sofyan dapat harta banyak, maksudnya harta kaum muslimin. Tapi Allah mengatakan enggak begitu, kata Allah. Sekarang kalian hadapi Abu Jahal, 1.000 orang. Jalan, Pak. Kalau kita naik bis dari Masjid Nabawi, pinggir Masjid Nabawi itu ke Badar itu 2,5 jam. Ya, kemarin kita ke sana dari Madinah ke Badar itu 2,5 jam naik bus dengan kecepatan tinggi, Pak. Saya membayangkan, saya bilang ke jamaah, ini loh, di siang hari begini Rasulullah berjalan sampai ke Badar ini. Ya, sampai di Badar ada bukit pasir, ya, bukit pasir. Semua di sana itu bukitnya bukit batu. Kecuali ada satu bukit namanya bukit pasir, yaitu bukit yang disebut dengan bukit malaikat. Karena nanti malaikat itu turun membantu Rasulullah SAW di Badar di bukit ini. Jaraknya, Pak, bukitnya di sini, wilayah kancah perperangan itu jaraknya dari sini ke Tambak Bayan. Kira-kira gitu. Kancah perperangannya Tambak Bayan, bukitnya di sini. Jadi turunnya malaikat berapa ribu? 5.000 malaikat turun di sini. Turun di pasir ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dan kaum muslimin taat kepada Allah dan Rasulnya. Memilih berjuang. Memilih apa tadi? Memilih Allah dan Rasulnya. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilillah. Persis dengan ayat ini. Memilih Allah, memilih Rasulnya, dan jihad fi sabilillah. Dan apa yang terjadi? Allah menurunkan pertolongan. Berapa ribu? 5.000 malaikat. Di sayap kanan ada malaikat Jibril, di sayap kiri ada malaikat Mikail. Bukan tanggung-tanggung, Pak, malaikat yang turun. Ada malaikat Jibril dan ada malaikat Mikail yang membantu Rasulullah SAW dengan para sahabat. Maka turunlah ayat iz romaita walakinnallaha roma. Kalian kira kalian yang melempar, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak, walakinnallaha roma. Maka akan terlihat nanti kalau ada pancungan
di sini di leher orang-orang kafir dan ada tanda garis. Nah, itu berarti bukan dipancung oleh manusia, tapi dipancung oleh malaikat. Dibantu, Pak. Dibantu. Nah, apakah ayat ini hanya untuk orang-orang yang dahulu ikut perang? Enggak, Pak. Untuk kita juga. Karena ayat Al-Quran ini diturunkan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sudah azan. Kita lanjut minggu depan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qauli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.